Oke, alright guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya saat umroh ke Mekah dan Madinah kemarin selama 9 hari di sana. Terus saya menggunakan paket yang murah gitu, masih belasan juta. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Adi Maskur, saya seorang traveler, lebih tepatnya traveler NU Backpacker. Saya suka keliling Indonesia dan juga ke beberapa negara di dunia. Oke, perjalanan saya mulai dari kota Semarang, yakni naik Gojek, terus naik kereta ke Jakarta. Oke, alright, ini saya udah sampai di Jakarta teman-teman. Nanti insya Allah saya ingin ziarah dulu ke Habib Hussein Luar Batang. Setelah itu besok saya akan terbang ke Kuala Lumpur karena memang tiket ke Saudinya ini saya ambil yang murah, paket yang murah gitu dari Kuala Lumpur ke Jeddah dan lalu ke Madinah gitu. Jadi menggunakan Saudi Airlines. Ya memang ini adalah semacam umroh backpacker gitu karena memang paketnya murah. Kemarin saya dapat dari STH hanya 11.900.000, itu udah include hotel, include tiket pesawat pulang pergi, dan ya murah sih itu untuk ukuran umroh sekarang yang sampai 30-an juta, murah sih. Tapi itu masih exclude untuk visa, asuransi dan lain-lain sih. Ya masih di belasan juta lah intinya. Jadi insya Allah mohon doanya semoga dilancarkan untuk ibadah kali ini. Setelah istirahat yang cukup, saya lanjutkan perjalanan. Saya menuju ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan kereta api bandara, KA Bandara. Lalu saya naik pesawat Transnusa dari Soekarno-Hatta ke Kuala Lumpur. Itu waktunya itu di sore hari, jadi saat di atas pesawat itu sempat melihat sunset saat di Jakarta dan waktu pemandangan malam saat di Kuala Lumpur. Oke, alhamdulillah ini saya barusan sampai di daerah KLIA di Kuala Lumpur. Jadi saya sementara untuk transit nginep 1 malam di sini karena besok sore insya Allah akan terbang ke Jeddah terus ke Madinah. Jadi sebenarnya tadi jam 8 udah sampai di KLIA, tapi karena tadi ada sedikit drama cari-carian supir taksi karena di KLIA itu ada beberapa lantai gitu dan belum terbiasa untuk naik taksi. Biasanya naiknya KLIA Express untuk ke Kuala Lumpur. Jadi tadi ada sedikit drama agak lama, 1 jam sampai 1,5 jaman lah. Ini udah jam 10 lebih. Tapi alhamdulillah untuk imigrasi dan lain-lain tadi lancar dan tinggal istirahat, mandi dan lain-lain. Besok jauh. Bismillah. Oke, ini saya menginap di Tun Hotel Aeropolis itu. Ini kamar saya 509. Ini ada beberapa lantai, 5 lantai gitu, dan ini deket banget sebenarnya sama KLIA itu. KLIA udah bandara itu, cuma karena kalau dari KLIA ke sini tuh apalagi harus pakai taksi itu harus muter gitu, jadi ada 20 menitan gitu. Tapi katanya sih besok ada shuttle atau bus gratis gitu, tapi untuk dari hotel ke bandaranya. Kalau dari bandara ke hotel ini harus cari transportasi lain sih, tapi mantep sih overall di dalamnya. Ada kipas, AC, kamar mandi, lumayan. Yang pasti harganya affordable ya, mantap. Siang hari setelah check out dari hotel, saya langsung menuju ke bandara. Saya menggunakan shuttle bus yang gratis dari ini hotel karena disediakan, dan ternyata itu turunnya di KLIA 2. Dari KLIA 2 saya masih harus naik bus lagi, itu gratis sih, menuju ke KLIA 1. Sesampainya di KLIA 1 saya bertemu dengan rombongan yakni dari grup A dan B. Kita berangkat bareng menggunakan Saudi Airlines dari Kuala Lumpur ke Saudi Arabia, yakni ke Jeddah dulu baru ke Madinah. Oh ya, by the way, kita itu totalnya ada kisaran 30 yang umrah bareng ini, tapi terbagi dalam 5 grup gitu. Saya di grup B. Setelah foto bersama di bandara terus check in, kita lanjut masuk ke pesawat Saudi Airlines. Jujur saya sangat puas dengan pelayanan Saudi Airlines ini karena memang ini maskapai yang bukan kaleng-kaleng ya. Saya sangat puas dengan pelayanan maskapai ini Saudi Airlines ya, dari fasilitasnya, terus
pelayanannya, terus makanan dan minumannya. Jadi karena ini kayak maskapai premium sebagaimana Garuda gitu, perjalanan jauh, kita diberi makanan dan minuman banyak banget sih, silih berganti dan berbagai jenis makanan dan minuman gitu sih. Dan by the way enak-enak, karena ya maklum biasanya kan saya naiknya kelas ekonomi dan biasanya penerbangan pendek 1 jam 2 jam, namun ini perjalanan sampai berapa ya, 9 jam kalau nggak salah ke Jeddah. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke Jeddah itu cukup memakan waktu yang panjang, yakni kisaran 9 jam. Tapi tenang, karena di dalam pesawat Saudi Airlines kan ada musolahnya, jadi bisa sholat-sholat atau zikir di situ lah ya. Terus kita sampai di Jeddah itu kisaran jam setengah 10 malam. Alhamdulillah sudah sampai lah. Di sini lanjut ke Madinah. Madinah dulu apa? Madinah dulu tuh, sesuai ini. Tadi Madinah dulu sebentar kan? Oke, have fun, pokoknya bismillah. Amin. Dan by the way, Jeddah atau King Abdul Aziz Airport ini keren sih. Bandaranya super gede dan ada akuarium raksasa gitu sih. Setahu saya sih itu akuarium bandara yang paling besar di dunia. Di banyak ikan pari, ikan hiu dan macam-macam gitu. Setelah itu kita lanjut jalan dan menuju ke bagian imigrasi karena kita masuk ke negara Saudi Arabia. Dan ada momen unik di sini saat di imigrasi kan, biasanya kalau kita masuk ke suatu negara tuh, kita masuk suatu negara, kita di stempel tuh di paspor kita. Biasanya kan melanjutkan dari perjalanan selanjutnya dari halaman depan tuh. Tapi uniknya di Jeddah ini, di paspor saya itu di stempelnya di halaman paling akhir. Padahal saya sempat tanya ke beberapa teman yang lain, itu tetap sesuai urutan dari depan. Tapi punya saya itu dari belakang. Ya mungkin positive thinking saja lah ya, karena di Arab Saudi bahasa Arab kan nulisnya dari belakang, dari kanan ke kiri. Jadi ya nggak apa-apa sih, meskipun sebenarnya agak panik dikit. Jadi kita di Jeddah ini kita transit selama kurang lebih 5 jam gitu. Dan suasananya karena tengah malam gitu dingin banget sih di bandara. Dan kita berangkat dari Jeddah itu jam 2:30 pagi dan sampai di Madinah itu jam 3:30, jadi menjelang subuh. Oke, alhamdulillah sampai di Madinah. Pasti ini dingin banget sih. Alhamdulillah dari perjalanan Indonesia ke Kuala Lumpur, terus ke Jeddah, terus ke Madinah selamat. Di depan bandara Madinah kita udah ditunggu oleh bus dan juga mutawif kita, namanya Ustadz Yunalis. Ketika masuk bus kita langsung disuguhkan dengan minuman yang paling istimewa di dunia ini mungkin ya, yakni air zam-zam. Kita cobain semua satu bus. Perjalanan dari bandara Madinah ke hotel kita di dekat Masjid Nabawi itu kisaran 30 menit itu. Kita sampai di hotel untuk transit sementara. Nama hotelnya itu Province Al-Sham Madinah. Jadi itu jaraknya dekat, cuma 5 menitan jalan kaki ke Masjid Nabawi. Kita transit sejenak terus bersih-bersih, karena itu mepet subuh. Langsung kita ambil wudhu dan kita berangkat ke masjid. Dan saat itulah saat pertama kalinya saya dan teman saya berdua, itu namanya Razak, pertama kalinya melihat indahnya Masjid Nabawi, indahnya bumi Madinah. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Madinah. Selepas subuh saya dan teman saya itu keluar dari Masjid Nabawi, langsung disuguhkan juga dengan pemandangan alam yang begitu istimewa sih. Saya melihat langit itu dari gelap menuju terang karena mau matahari terbit itu langitnya biru keunguan gitu. Ada juga bintang dan bulan yang jelas terlihat di atas Masjid Nabawi. Itu cantik banget sih.
Setelah itu kita hunting Kubah Hijau, yakni tempat makam Rasulullah SAW. Kita berjalan cukup jauh karena memang kan Masjid Nabawi ini kan gede gitu ya kan. Kita dari gerbang utama King Fahd Gate, kita jalan lewat pinggiran gitu, akhirnya nemu tuh nampak Kubah Hijau makam Rasulullah SAW. Itu kali pertamanya melihat juga. Biasanya hanya lihat di wallpaper HP yang saya pasang gitu ya kan. Luar biasa sih. Dan dari setelah melihat itu, kita jalan lagi, kita menuju ke makam Baqi, pengen ziarah di makam Baqi. Dan ternyata tanpa disengaja di perjalanan, saya dan Rozak itu bertemu dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Ashraf. Ya, buat kalian warga Indonesia pasti tahulah siapa itu Habib Syekh bin Abdul Qadir Ashraf. Kita hendak salaman tapi ternyata tidak diperbolehkan, tapi kita diperbolehkan untuk foto. Kita sempat ambil foto, ini foto-fotonya. Selepas itu kita lanjut jalan, kita sempat mendekat lagi ke Kubah Hijau dan di sana itu ada momen unik lagi nih. Jadi setiap fajar atau matahari terbit itu kan payung Madinah itu dibuka tuh, termasuk kubah yang di dalam Madinah itu membuka saat fajar. Nah, saat payung Madinah membuka, kita sebenarnya nggak sadar, tapi kita tiba-tiba didatangi oleh bapak-bapak yang sepuh itu dari negara mana gitu. Pokoknya kita nggak tahu itu dari negara mana. Dia tiba-tiba minta tolong untuk videoin, dan ternyata dia sambil nunjukin itu payung Madinah sedang terbuka. Akhirnya kita bantu videoin, padahal sebenarnya dia videoin sendiri juga bisa, tapi nggak tahu kenapa minta bantuan ke saya gitu. Akhirnya dengan senang hati sampai selesai itu payungnya membuka, terus membalikan lagi HP-nya ke bapak-bapak itu. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju ke makam Baqi atau yang biasa dikenal juga dengan Jannatul Baqi. Jadi makam Baqi ini adalah makam Ahlul Bait atau keluarganya Nabi. Ada beberapa istri dan anak termasuk Fatimah Zahra itu dimakamkan di situ, dan 10.000 sahabat Nabi itu dimakamkan di situ. Dan banyak juga alim ulama dan warga ini Madinah yang dimakamkan di situ. Kita ziarah ke situ, dan teman saya si Rozak juga mencari makam gurunya, salah satu gurunya di situ. Kita keliling muter itu ramai tuh. Pas matahari terbit, cantik banget sih pemandangan. Padahal itu makam loh, tapi mengingatkan kita akan kematian. Di sini mau ketemu guru nih, sinten namanya? Apa ya, Mas Ruri bin Abdul Muqni. Oke, cari makamnya di sini. Oke, insyaallah. Ada berkah. Dan setahu saya, semua yang dimakamkan di Jannatul Baqi sesuai namanya itu, dia kelak akan dimasukkan ke surga dan dibangunkan awal-awal lah saat hari kiamat. Selepas dari makam Baqi, kita kembali ke hotel. Saya dan Rozak dalam perjalanan ketemu lagi tuh warga asing. Kalau ini dari Pakistan atau mana gitu. Jadi kita sempat ngobrol. Sebenarnya yang ngobrol si Rozak sih, karena mereka berbincang menggunakan bahasa Arab, sedangkan saya kan bahasa Arabnya masih newbie banget gitu. Jadi saya hanya mendampingi si Rozak di sampingnya gitu sambil berjalan menuju ke hotel. Percakapan yang cukup panjang dan kita saling berkenalan satu sama lain. هو يعني همتي قديما رجال ونساء كثير من الرجال يعني ونساء أيضا ونساء أيضا ولكن لم أتصلها بعد. Setelah itu sesampainya di ini depan gate utama King Fahd Gate, kita bertemu juga sama kucing Arab ya. Kucing orange, kita ketemu kucing sama ada beberapa bocil yang gemes-gemes gitu sih. Lalu kita lanjut jalan ke hotel. Terus setelah itu jam 8-an kita dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan oleh mutawif terkait umrah nantinya. Jadi dijelaskan di situ secara lengkap apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan atau hal-hal yang diharamkan gitu.
Setelah itu kita istirahat sejenak. Menjelang duhur kita bangun dan sudah harus ganti pakaian ihram. Setelah itu kita sholat duhur di Masjid Nabawi. Perjalanan ke Masjid Nabawi yang di dalamnya ada Raudhah, makam mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu narju al-barakah fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Masyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah sholat kita kembali ke hotel untuk makan siang dan langsung bergegas naik bus untuk perjalanan umrah ke Mekah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa. Oke, kita semua naik bus terus kita berangkat ke Bir Ali. Kita ambil mikot di Bir Ali. Ini tempat yang luas juga, Masjid Bir Ali ini sangat luas dan ikonik itu. Buat foto-foto bagus juga sih di situ. Nah, saat di Bir Ali kita melaksanakan sholat sunnah di dalam Masjid Bir Ali ini. Terus kita mengambil niat di situ. Dari Bir Ali kita niat dan dari situlah hal-hal yang diharamkan selama perjalanan umrah mulai berlaku. Dari mulai tidak boleh memotong kuku, tidak boleh menutup kepala, terus nggak boleh membunuh hewan dan gitu-gitulah. Intinya itu sudah mulai berlaku dari situ sampai selesainya prosesi umrah. Perjalanan dari Bir Ali menuju ke Mekah itu kisaran 6 jam kayaknya di bus. Tapi selama perjalanan asik juga karena disuguhkan dengan pemandangan alam khas Arab itu. Dari gedung-gedungnya, terus gunung-gunungnya. Dan saat di perjalanan saya juga melihat ini unta putih. Biasanya kan unta warnanya coklat, tapi bertemu unta putih dan beberapa hewan lain, domba. Terus karena sore hari kita melihat sunset juga. Ini terkenang banget sih. Sampainya di Mekah kita langsung transit sejenak di hotel kita, namanya Mikot Ajwad. Jadi itu di dekat ini pintu utama atau WC 3. Titanya itu WC sih sebenarnya. Tapi ini karena hotel bintang 3, jadi ini agak naik jalannya, agak jauh dikit. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh amat, paling jalan kaki 5 menit sampai ke Masjidil Haram. Setelah kita taruh barang dan lain-lain, beres-beres bentar, langsung kita menuju ke Masjidil Haram. Kita sholat wajib, setelah itu melanjutkan prosesi umrah. Yakni yang pertama kita tawaf sebanyak 7 kali. Setelah tawaf selesai, kita sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Terus setelah itu kita lanjutkan prosesi ke Sya'i. Sya'i ini adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Jadi itu panjang juga ternyata perjalanan dari Safa ke Marwah. Ini sebanyak 7 kali dan di saat di atasnya itu ada berapa meter gitu, mungkin 20-an meter itu ada yang lampu hijau. Lah disitulah kita lari-lari kecil, selebihnya ya jalan aja karena itu cukup panjang dan melelahkan juga. Setelah selesai 7 kali kita lari-lari kecil, kita sampai ke prosesi terakhir yakni tahallul atau potong rambut. Jadi syarat wajibnya yaitu minimal 3 helai harus dipotong. Kita semua masing-masing dipotong, dari pertama dari ustadz kita, terus kita boleh memotong orang lain ketika kita udah dipotong rambutnya gitu sih. Setelah tahallul akhirnya proses umrah selesai, alhamdulillah. Selama di Mekah kegiatan kita banyakan ya untuk ibadah sih. Kita lebih sering ke Masjidil Haram untuk sholat, tawaf,
memandang Ka'bah atau mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus keesokan harinya kita sholat subuh di Masjidil Haram tentunya. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah sholat subuh, saya bersama Bas saat itu kita mencoba untuk mendekat ke Ka'bah dan mencoba mencium Hajar Aswad ya kan. Dan setelah waktu yang cukup lama kita tawaf dan mendekat ke Hajar Aswad, ternyata padat banget di situ, susah banget karena sangat berjujel banget untuk mencium Hajar Aswad. Dan ya saat itu saya dan si Bas belum bisa mencium Hajar Aswad secara langsung, tapi alhamdulillah sudah bisa memegang kiswah, memegang pintu Ka'bah, dan tentu mencium kiswah. Dan ini sih yang sempat saat di situ Rukun Yamani, jadi batu yang pojokan Ka'bah itu, tapi yang sebelum Hajar Aswad. Itu momen yang ini sih mengharukan juga sih saat itu. Ya bagaimana tidak, Ka'bah kan adalah kiblatnya Muslim seluruh dunia ya kan. Dan dari jarak yang begitu jauh dari Indonesia ke sana, ketika membayangkan perjuangan dan jarak, kita alhamdulillah bisa berkesempatan untuk mencium Ka'bah. Alhamdulillah. Di pagi harinya jam 9 pagi kita semua itu city tour ke Mekah, yakni ke kota Taif. Kita melewati tenda-tenda Mina juga, jadi itu tempat berkumpulnya jamaah haji ketika musim haji ya kan, di Mina, Musdalifah. Terus kita perjalanan ke Taif itu 1,5 jam. Sampainya di sana kita langsung disambut oleh vibes hijau-hijauan gitu, karena kan Taif ini kan salah satu kota di Arab Saudi mungkin yang bisa dibilang paling hijau dan dingin karena di perbukitan gitu sih. Sampainya di Taif, kita ziarah ke makam Abdullah ibnu Abbas. Beliau ini adalah ahlul ilmi, ahli tafsir juga yang diberkahi oleh Rasulullah SAW. Dan setahu saya dia itu juga sahabat dan juga sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Dari Sidratul Muntaha kepada Nabi melalui wahyu malaikat Jibril, Nabi menjelaskannya dengan hadis. Ketika Nabi meninggal, selanjutnya dilanjutkan oleh Abdullah bin Abbas dengan namanya tafsir Al-Quran. Itu bapak tafsir pertama Al-Quran. Walaupun para sahabat juga sebenarnya sudah mentafsirkan, tapi Abdullah bin Abbas menjadikannya seperti satu mata pelajaran, sehingga beliau itu mengkhususkan setiap harinya. Hari ini mengajarkan fikih, lusanya mengajarkan usul fikih, kemudian mengajarkan syair dan mengajarkan ilmu-ilmu lainnya. Sehingga Abdullah bin Abbas inilah yang menertibkan ilmu. Kenapa kita ke sini? Di depannya itu Masjid Abdullah bin Abbas, dan di sini itu tempat terjadinya perang Taif. Dan perang Taif itu perang yang sebelah mana? Dia itu terjadi pada tahun 5 Hijriah setelah pembukaan Mekah, Fathul Mekah. Tahun 6-7. Alright, inilah Masjid Abdullah ibnu Abbas di Taif. Jadi ini ciri khasnya adalah tiang-tiangnya banyak banget gini, dan seragam itu jarak-jaraknya gitu. Dari situ kita lanjut perjalanan. Ya Nabi salam alaika, Masya Allah, Masya Allah. Ya Rasul salam alaika. Di tengah perjalanan, karena itu udah siang hari gitu, kita makan nasi mandi bersama-sama menggunakan nampan gitu. Itu enak sih, itu makanan khas Arab Saudi. Terus setelah itu kita juga ke persulingan minyak wangi. Di situ kita melihat bagaimana proses pembuatan minyak wangi saat itu yang terbuat dari bunga mawar. Jadi di situ bagaimana prosesnya dan produk-produk yang udah jadi bagaimana ketika
kita mau beli ya bisa beli juga di situ. Indonesia tuh malaikat maut ada. Malaikat maut. Malaikat suku. Aku bang. Jajan-jajan mana nggak jajan-jajan? No. Bu, ini malaikat suku, ini 1000 bunga anak saya. 1000 bunga. Dan destinasi terakhirnya yaitu Taif Sama. Jadi kita melihat pemandangan perbukitan di kota Taif yang sangat indah itu dari atas kabel kayak gitu di Taif Sama ini. Oh ya, for your information, kota Taif ini adalah tempat yang bersejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Jadi beliau itu dulu sempat ke tempat Taif ini dan mendapat penolakan yang sangat keras, bahkan dari kaum Saqif namanya. Beliau sampai dilempari batu hingga berdarah-darah gitu. Namun alhamdulillah setelah Fathul Makkah mereka akhirnya memeluk agama Islam. Dan kota Taif ini akhirnya diberkahi oleh Rasulullah SAW menjadi tempat yang sejuk, terus hijau dan subur tanahnya. Oh ya, di sana juga ada masjid yang unik juga menurut saya karena di dinding luarnya itu kayak terbuat dari tanah lempung gitu sih, di tanah liat itu unik sih. Dan setelah itu kita juga main wahana tobogan namanya, jadi kita naik turun bukit itu asik banget sih. Baik, kita akan naik ke atas. Bismillah, kita akan mendaki ke puncak lalu nanti turun menggunakan kendaraan gini. Goks. Wow, shit man. Setelah dirasa cukup di Taif Sama, kita pun akhirnya kembali ke Mekah. Kegiatan malam seperti biasa buat ibadah di Masjidil Haram. Dan by the way, buat ini kaum laki-laki utamanya ketika ingin sholat ataupun ibadah tawaf di dekat Ka'bah itu harus memakai kain ihram ya teman-teman, dipakai kain yang 2 helai itu. Karena ketika tidak memakai kain ihram maka kita hanya bisa sholat ataupun beribadah mungkin di lantai 2 atau di lantai 3-nya, tidak bisa untuk mendekat ke Ka'bah. Tapi kalau untuk perempuan itu bebas, yang penting menutup aurat itu sih. Habis subuhnya kita sempat eksplor di daerah Masjidil Haram juga. Masih di depan Masjidil Haram itu ada eskalator yang viral dengan pemandangan Masjidil Haram dan gedung-gedung vintage-nya. Itu bagus sih. Setelah itu kita city tour Mekah lagi. Kali ini kita ke Jabal Rahmah. Ini tempat bersejarah juga. Kita menjejaki jejak Rasul di Jabal Rahmah. Ini adalah tempat pertama kalinya bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga kan. Jadi itu kayak bukit cinta gitu sih. Dan tempat menerima wahyu terakhirnya Rasulullah SAW dulu saat wukuf di Arafah sebelum beliau meninggal dunia. Selain Jabal Rahmah, kita juga sembari melihat beberapa tempat-tempat yang biasa digunakan untuk ibadah haji. Saat zuhur kita jamaah sholat zuhur itu di Masjid Aisyah, itu dekat dengan Masjidil Haram. Itu salah satu tempat mikot juga. Kita jadi ambil mikot lagi di situ untuk umrah yang kedua atau umrah sunnah dan umrah badal bagi yang ingin membadali atau mengumrahkan orang lain, misalnya keluarga gitu ya kan. Dan ada satu momen yang tak terlupakan bagi saya, karena setelah keluar dari masjid ternyata sandal saya itu hilang. Jadi saya sempat jalan kaki tanpa alas kaki gitu, dan itu panas banget karena itu aspal dan cukup jauh juga menuju ke bis. Banyak sekali. Itu sandal saya hilang. Panas guys. Ya lah tak. Apa? Malah berkah. Dan akhirnya saya beli sendal di dekat masjid itu seharga 10 real. Itu momen tak terlupakan juga sih. Setelah sholat asar di Masjidil Haram, kita
laksanakan prosesi umroh yang kedua ini hingga selesai setelah maghrib. Dan keesokan harinya itu adalah hari Jumat, jadi kita Jumatan di Masjidil Haram. Itu rame banget sih. Kita udah datang 1 jam sebelumnya, kita hanya kebagian di lantai 3 kalau nggak salah. Dan saat itu khotib Jumatnya itu ini berdoa juga untuk Palestina, bahkan sampai nangis-nangis. Itu viral di beberapa video juga. Wa na'udzu bi'azamatika an yughtalu min tahtihim. اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم كن للمسلمين في فلسطين كن لهم معينا وظهيرا اللهم كن للمسلمين في فلسطين معينا وظهيرا اللهم كن للمسلمين في فلسطين Dan saat keluar dari masjid, nampaklah itu lautan manusia yang habis Jumatan di Masjidil Haram. Dan pada sore harinya kita semua itu kembali ke Madinah. Jadi ini dibagi dua, ada yang tetap naik bus bagaimana keberangkatan, dan ada juga yang naik kereta cepat Haramain Express. Dan saya salah satu yang naik kereta cepat karena penasaran dengan kereta ini. Setelah saya naik, saya lihat-lihat juga ini sih, kayaknya lebih cepat kereta cepat Jakarta-Bandung bus itu sih. Karena di Haramain Express ini maksimal kecepatan setahu saya hanya 300 km per jam. Dibanding bus kan sampai 350 km per jam ya kan. Tapi vibes-nya kan tentu beda karena ini di Tanah Haram. Dan benar saja kita yang naik kereta cepat sampai lebih dulu karena hanya 2,5 jam tuh kalau naik kereta. Sedangkan kalau naik bus kan 6 jaman. Dan kita kembali lagi ke Hotel Province Al Sham Madinah. Hotel yang mana kita sempat transit hotel bintang 4 di dekat Masjid Nabawi gitu sih. Di Masjid Nabawi itu memang suasananya itu damai banget, sangat cocok buat berlama-lama di masjid baik itu siang ataupun malam. Dan suasana pagi di Masjid Nabawi juga cantik banget sih, dari langitnya, terus saat payung terbuka itu cakep banget sih. Dan pagi itu kita juga sempat kembali ke makam Baqi, kita ziarah lagi ke makam Jannatul Baqi. Setelah itu kita ke hotel untuk sarapan. Mungkin kita spill sedikit lah untuk menu sarapan kita saat di hotel ini. Inilah menu makan. Makan. Saat siang harinya kita juga diarahkan oleh ini mutawif ke beberapa tempat belanja gitu, dari mulai tempat parfum, tempat bikin sajadah pakai nama gitu, hingga ke ini everything one real. Jadi ada tempat belanja yang serba 1 real. Habis asar, buat yang putra kita bersama-sama masuk ke Raudhah. Jadi ini menggunakan tasreh yang sudah diurus oleh pihak travel. Kita masuk ke Raudhah itu waktunya sangat singkat, sebenarnya hanya beberapa menit doang saat di dalam. Jadi for your information, Raudhah ini adalah tempat paling istimewa di Madinah. Jadi kalau di Mekah kan ada Ka'bah, tapi kalau di Madinah itu ada Raudhah. Raudhah ini adalah tempat di antara rumah Rasulullah SAW yang sekarang jadi makam beliau, dan juga ini mimbar Rasulullah. Jadi di antara makam dan mimbar Rasul itu namanya Raudhah. Tuh di situ disebut juga sebagai taman-taman surga, oleh karenanya orang juga menyebutnya sebagai Raudhatul Jannah. Jadi tipsnya ketika ingin berlama-lama di situ, tips saya sih mungkin ini sih, perbanyak sholat saja di situ, jangan berhenti sholat karena nanti ketika berhenti kita akan ini diusir oleh askar. Jadi sholat tahiyatul masjid, terus sholat mutlak diperbanyak aja. Kemarin saya di bawah tiang Aisyah sholat
sholat terus aja gitu. Dan akhirnya saya itu dari habis asar sampai ini menjelang maghrib itu sampai kloter terakhir, benar-benar itu sampai sebelum disterilisasi untuk sholat jamaah maghrib. Keluar dari Raudhah kita akan melewati makam Rasulullah SAW dan 2 sahabat beliau. Jadi jangan lupa untuk uluk salam kepada baginda Rasulullah SAW dan 2 sahabat beliau sebelum keluar Raudhah. Tak lama setelah keluar dari Raudhah itu kan udah adzan maghrib, dan tak lama kemudian itu iqomah. Karena udah gak kebagian untuk soft di lantai dasar, akhirnya saya diarahkan oleh petugas Nabawi untuk naik ke atas rooftop. Akhirnya jamaah di atas itu. Di atas ini plong banget ternyata, dan adem juga, bisa sembari memandang langit yang indah juga. Itu baru pertama kalinya saya ke rooftop Masjid Nabawi. Dan di malam harinya kita kembali makan nasi mandi, tapi kali ini lebih premium gitu ya kan, karena kita makannya itu di restoran namanya Al-Mansyah. Jadi kita dari hotel naik taksi dulu beberapa menit, mungkin ada 15 menitan. Sampai sana dan makan bersama, itu nikmat banget sih ketika makan bersama, apalagi makanan khas Arab Saudi, the best. Ya benar ya Chef, insyaallah. Di dini harinya kita kembali mencoba untuk masuk ke Raudhah, tapi kali ini kita menggunakan aplikasi Nusuk, dan alhamdulillah kita ambil jadwal yang terakhir yang mepet subuh. Kita alhamdulillah bisa melihat secara langsung azan subuh Masjid Nabawi. Dan juga kita bisa berjamaah subuh di dalam Raudhah. Masya Allah, itu momen yang sangat terkesan juga sih saat di ini Madinah. Karena mengingat setahu saya itu tidak semua orang itu bisa sewaktu-waktu sholat jamaah di dalam Raudhah. Kemarin saya cek di aplikasi Nusuk itu dalam 1 minggu hanya 1 kali jadwal yang bisa ini sholat berjamaah, yakni yang itu sholat subuh. 1 minggu hanya sekali sih saat itu. Di pagi harinya kita lanjut city tour Madinah. Kali ini kita ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah SAW dengan ketakwaan. Dan di sela-sela itu saya juga sempat beli kurma ajwa juga. Jadi kurma ajwa ini salah satu kurma yang paling terkenal dan disukai banyak orang, karena ini kurma Rasulullah, jadi hanya bisa tumbuh di bumi Madinah. Itu ciri khasnya, kurmanya itu kecil-kecil dan bulat gitu, dan agak kering gitu sih, tapi enak. Dari Masjid Quba kita lanjut ke kebun kurma, dan ini ternyata literally bukan kebun kurma kita berkunjung ke kebun ya. Ini ternyata adalah pertokoan oleh-oleh gitu, dan mayoritas tahu saya itu yang jualan itu orang Indonesia gitu. Dan by the way di tempat itu untuk harga-harganya cukup pricey ya. Dan setelah dari kebun kurma kita lanjut ke Jabal Uhud, bukit yang kelak akan ada di surga. Jadi di Jabal Uhud ini kita ziarah juga ke 70 makam para syuhada yang dulu gugur di perang Uhud. Dan di sana juga banyak ini sih, sebagaimana tempat-tempat lain di Mekah dan Madinah, banyak burung merpati juga di sana. Saat duhur kita kembali lagi ke Masjid Nabawi, dan sore harinya setelah asar kita beberapa orang sih termasuk saya itu kembali lagi ke Masjid Quba. Tapi kali ini kita menggunakan mobil golf yang terbuka gitu, namanya Bagikar atau apa gitu kan. Itu asyik juga sih sembari melihat pemandangan di Madinah. Kita nyanset di situ, cakep banget sih sunset di Masjid Quba.
dan kembali lagi ke Masjid Nabawi menjelang sholat Isya. Ya memang dari hari pertama kita di Tanah Haram itu memang jadwalnya itu kayak padat banget itu. Jadi malam tidur kita memang sangat terbatas, mungkin hanya kisaran 3 jam gitu. Tapi kita masih kuat untuk beraktivitas selama seharian gitu. Mungkin itu salah satu keistimewaan ketika kita di Tanah Haram gitu. Jadi qadarullah kita dikuatkan. Jadi seakan-akan tidur kita yang singkat itu berkualitas. Ya sesekali mungkin saat di bus dalam perjalanan yang mungkin cukup panjang kita menyempatkan sesekali untuk tidur sejenak. Tapi ya karena itu di Tanah Haram kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah di sana sih. Sunset di Masjid Nabawi itu juga keren banget sih. Jadi langit Nabawi itu memang secantik itu sih. Dan setahu saya itu setiap maghrib di hari Senin dan Kamis untuk puasa sunnah Senin Kamis itu, jadi di Masjid Nabawi itu ada buka bersama. Jadi karena kemarin hari Senin saya sempat berjumpa buka bersama di hari Senin sore itu menjelang maghrib, itu di Masjid Nabawi yang segede itu penuh loh. Orang berjajar semua dan disediakan makanan gratis di situ. Dan setelah maghrib seperti biasa anak-anak kecil Arab itu mengaji bersama. Jadi ada kelompok-kelompok itu berapa anak, ada satu ustadz itu. Dan itu beberapa usia kayak beda kelompok gitu sih. Itu unik sih, agak beda dengan yang ada di Indonesia. Di dalam Masjid Nabawi kita juga bisa melihat kubah ini. Nabawi itu terbuka. Jadi ada beberapa kubah di Masjid Nabawi itu. Ada 3 waktu terbukanya kubah itu, yakni saat pagi saat fajar matahari terbit, siang setelah sholat duhur, dan asar setelah sholat asar di sore hari. Dia ada 3 waktu itu setahu saya. Itu kubahnya membuka. Dan itu membuka hanya beberapa menit doang, 15 menitan. Jadi setelah itu menutup kembali. Momen itu cakep juga. Dan for your information, di setiap sudut-sudut di Masjid Nabawi itu juga ada air zam-zam. Jadi kalian bebas meminumnya kapanpun dan sepuasnya. Ketika beribadah di masjid, haus ya tinggal minum aja. Itu air yang sangat barokah sih. Setelah 5 harian di Madinah, tibalah momen sedih karena kita harus berpamitan dengan bumi Madinah dan harus pulang ke tanah air. Jadi sore itu tanggal 17 Oktober 2023 grup kami pulang. Saat itu masih sempat melihat sunset di Bandara Madinah, dan kita transit ke Riyadh. Ya, markasnya klub bolanya Cristiano Ronaldo, Neymar dan lain-lain. Kita di Riyadh hanya transit kisaran 2 jam. Habis itu lanjut terbang ke Kuala Lumpur. Oh ya, by the way, kita pulang masing-masing kita bawa 5 liter zam-zam, dan kita juga dikasih al-baik 1 pieces saat kepulangan. Karena perbedaan zona waktu, siang hari kemudian saya baru sampai di KLIA. Saya masih harus menunggu flight ke Jakarta yang masih jam 8 malam. Perjalanan ke Jakarta itu memakan waktu 2 jaman, dan setelah itu saya kembali ke makam Luar Batang di Jakarta Utara. Jadi sebagaimana kebiasaan santri Rembang itu, setelah menuntut ilmu atau berkunjung ke luar negeri, beliau pulang ke Indonesia maka dia akan ziarah ke Habib Hussein Luar Batang. Dan gak sengaja saat di makam itu saya juga bertemu dengan Syakir Daulay, salah satu artis dan penyanyi terkenal di Indonesia. Dia nampak sedang khusyuk dalam berdoa. Pokoknya sukses selalu untuk filmnya yang baru rilis, yakni Imam Tanpa Makmum, dan sukses selalu untuk kedepannya. Amin. Di malam itu saya istirahat dulu di tempat kakak saya yang ada di Jakarta, dan paginya baru naik kereta kembali ke kota Semarang. Dan sekian cerita perjalanan panjang saya saat menjemput rindu baginda Rasulullah SAW dan menunaikan panggilan Allah untuk menuju ke Baitullah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Dan see you in the next video. Bye.